Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Malam ini kita mengambil tema tasyakur 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana kita diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, ingat azab Allah itu sangat pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat sejarah bagaimana ulama-ulama kita, ya, makanya kemerdekaan Indonesia itu merupakan hasil perjuangan para ulama. Ada istilah jas hijau, jangan melupakan jasa ulama. Ada istilah jas merah, jangan melupakan sejarah. Ada kalau kita punya yaitu jas hijau, jangan lupakan jasa ulama. Nah, ini karena kemerdekaan Indonesia itu merupakan hasil perjuangan para ulama. Proklamasinya di Jakarta, tapi yang Mesir penjajah Sidoarjo atau Surabaya, Pak? Surabaya. Ya. Jadi proklamasinya di Jakarta, tapi yang mengusir penjajah Surabaya, Jawa Timur. Nah, itu. Dan itu dimulai dari digerakkan oleh ulama. Hadatul Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah dengan memunculkan risalah jihad. Sampai-sampai Bung Tomo dengan kalimat apa sering membangkitkan semangat jihad masyarakat Jawa Timur ketika peristiwa 10 November. Ternyata kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga Masya Allah, Jembatan Merah penuh dengan darah. Hampir 20.000 kaum muslimin mati syahid. Hampir 20.000 yang mati syahid. Jadi sekali lagi proklamasinya di Jakarta, tapi yang Mesir penjajah Jawa Timur. Ini yang sejarah yang tidak bisa dilupakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan sampai membentuk atau memunculkan dasar negara Republik Indonesia, itu juga tidak lepas daripada jasa ulama. Jadi pada saat sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang diminta untuk pidato pertama Mr. Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo, pakar konstitusi negara, Mr. Supomo, kemudian baru Soekarno.
tanggal 1 Juni. Nah setelah itu 60 anggota Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan minta kepada 3 ulama, dan ini jarang ditulis dalam sejarah. Dari 60 anggota sidang di Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan minta kepada 3 ulama. Yang pertama, Kiai Haji Mudakir dari Muhammadiyah. Yang kedua, Kiai Haji Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam. 3 ulama ini diminta untuk menyusun dasar negara Republik Indonesia. Masya Allah, ta'yidullah, Allah berikan pertolongan 3 ulama ini. Sehingga alhamdulillah berhasil menyusun dasar negara Republik Indonesia. Itulah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Itu yang menjadi pertanyaan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa 3 ulama ini ketika menyusun dasar negara Republik Indonesia kok pakai Piagam Jakarta? Ternyata 3 ulama kita itu mengaplikasikan surah Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ini perintah dari Allah. Kita disuruh untuk mutaba'ah, ittiba kepada Rasulnya, mengikuti Rasulullah SAW. Ini perintahnya Allah. Nah, kalau itu sudah diaplikasikan, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa kira-kira janji Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surah Al-Imran ayat 31 ini, kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah tapi tidak ittiba kepada Rasulnya, berarti cintanya kepada Allah itu bohong, kadzab, dusta. Itu. Jadi konsekuensi kalau mengaku cinta kepada Allah, kita diperintah untuk mutaba'ah, ittiba kepada Rasulnya. Nah, ketika Rasulullah SAW mendirikan Daulah Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah menegakkan Piagam Madinah. Ulama kita, 3 ulama kita, yaitu Kiai Haji Mudakir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasim dari NU, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, ittiba kepada Rasulullah SAW, munculkan Piagam Jakarta. Itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu teks aslinya. Teks aslinya diawali dengan Piagam Jakarta. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu segala macam bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, ini kenapa 3 ulama kita memasukkan di alinea pertama. Di sini di sana ada sisi historis. Makanya kenapa dimasukkan? Ada historis, ada sejarah, ada sisi historisnya. Apa? 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, tepat tahun 1944, yang pertama kali
memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah mufti dari Palestina, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini rahimahullah. Dan pada tahun itu juga saudagar kaya Palestina Muhammad Ali Tahir menyerahkan semua hartanya di Bank Al-Arabiyah kepada Soekarno untuk perjuangan sampai Indonesia merdeka. Sehingga akhirnya Indonesia hutang budi kepada Palestina. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Makanya sampai Soekarno menulis, selama Palestina belum merdeka, Indonesia wajib berada di garda depan untuk melakukan perlawanan terhadap Israel penjajah. Tertanda Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno 1962. Itu resmi atas nama negara untuk mengamalkan, melaksanakan alinea pertama konstitusi negara Republik Indonesia. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, siapapun presidennya wajib membela Palestina. Makanya Pak Prabowo di pertemuan G8 di Mesir, Duta Besar Indonesia untuk PBB, Menteri Luar Negeri Indonesia, semuanya. Ya kan? Bahkan terakhir Indonesia mengirimkan bantuan lewat pesawat Hercules, dijatuhkan di atas udara Gaza. Alhamdulillah sukses. Baru saja 17 Agustus 2025 pas kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan pilotnya, ya kan, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu persis tanggal 17 Agustus di 2025 pakai pesawat Hercules. Alhamdulillah, bantuan dari Indonesia dijatuhkan ke Gaza. Bahkan tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga mengirimkan pasukan Kopassus untuk mendukung Hamas. Bahkan juga pasukan perdamaian di Lebanon juga ikut Indonesia. Ini tidak hanya omong-omong, tidak hanya omong-omong, tapi juga bergerak. Karena Pak, Indonesia punya hutang budi. Nah, baru setelah itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Soekarno minta kepada dua tokoh, yaitu HR Baswedan, kakeknya Anies Baswedan, bersama Kiai Haji Agus Salim. Dua tokoh ini resikonya mati dulu, Pak, karena saat itu masih dalam penjajahan, ya kan? Dua tokoh ini berangkat menuju Timur Tengah, melakukan lobby terhadap pemimpin dunia Islam di Timur Tengah. Alhamdulillah, setelah mufti Palestina memberikan dukungan kemerdekaan terhadap Indonesia, dilanjutkan dari Mesir, Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah, pemimpin Ikhwanul Muslimin, memberikan dukungan kemerdekaan untuk Indonesia. Baru setelah itu seluruh pemimpin dunia Arab mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Itu. Tapi sekarang kan aneh, Pak. Kok sekarang muncul organisasi anti Arab? Aneh ya? Organisasi anti Arab, anti habaib. aneh bin ajaib. Ternyata yang membiayai Aguan 9 naga. Jadi sekarang ini muncul organisasi
Di Jawa Timur, Semarang, siapa yang ikut dapat fulusnya unlimited. Termasuk di tempat saya di Malang banyak tokoh yang ikut karena min amplopi bin fulus, anti habaib, anti Arab. Jadi aneh, ternyata pembiayaan terbesar dari Aguan 9 Naga. Jadi memang kalau sudah kena min amplopi bin fulus ini wali kabeh, ya, berubah mata jadi hijau semuanya. Astagfirullah, ujian fitnah akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, itulah sejarah. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alinea ke-3 itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa 3 ulama ini memasukkan di alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 3 ulama ini tadi itu memasukkan inti saripati daripada surah Al-Baqarah ayat 218. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang aman, yang beriman, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah hamba-hamba Allah yang mengharap rahmat dari sisi Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Kenapa ulama kita memasukkan di alinea ketiga? Berarti pahlawan-pahlawan kita sudah mengaplikasikan, mengamalkan amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Baru Allah turunkan untuk Indonesia rahmat. Itu amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Yang menjadi pertanyaan kita, kapan Piagam Jakarta dirubah? Kapan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim hilang, terhapus? Kapan? Itu ternyata tanggal 14 Juli 1945. Berapa hari sebelum merdeka? 14, 15, 16, 17, 3 hari sebelum merdeka. Ya? 33 hari. Oh, 33 hari. Ya, 33 hari sebelum merdeka. 33 hari sebelum merdeka, Soekarno minta agar Piagam Jakarta dirubah menjadi preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Soekarno konsisten pada ideologi sekuler. Jangan sampai nilai-nilai Islam masuk di konstitusi negara. Tanggal 14 Juli itu juga 1945, Soekarno juga minta basmalah di alinea pertama dan basmalah di alinea ketiga
hapus. Sudah. Itulah pengkhianatan yang pertama dari kelompok nasionalis sekuler. Pengkhianatan yang kedua terjadi 16 Agustus malam hari. Berarti malam hari sebelum merdeka. Padahal dalam Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan yang itu sudah disetujui oleh 60 anggota sepakat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 wajib dibaca di lapangan Ikada. Itu sudah keputusan musyawarah bersama. Ternyata 16 malam muncul 4 pemuda, Sukarni, DM, ID, Soekarwo, terus ada pokok-pokok bahasanya susu itu. Ada 4 pemuda, Sukarni, Soekarwo, terus DM, ID, terus satu lagi pokok kakar itu, pokok susu itu. Ya itu 4 pemuda dilakukan operasi penculikan terhadap Soekarno Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok 80 km dari Jakarta. Tiba-tiba Pak Ahmad Subarjo, kepercayaan Soekarno, kok tahu tempat penculikan? Berarti ada skenario. Ada skenario. Kok tiba-tiba Pak Ahmad Subarjo tahu? Dijemput Soekarno Hatta di Rengas Dengklok sampai menuju Jakarta jam 2 malam. Di mana pertemuannya itu? Di rumah Laksamana Maida. Nah, akhirnya Soekarno menulis pribadi teks proklamasi. Ada berapa coretan. Setelah itu Pak Sayuti Malik disaksikan oleh ada wartawan pemuda dari Aceh, namanya BM Dia. Nah, Pak Sayuti Malik minta pinjam ke Laksamana Maida, saya pinjam mesin ketiknya, sehingga akhirnya kertas tulisan Soekarno diketik ulang oleh Pak Sayuti Malik, selesai ditandatangani oleh Soekarno Hatta. Nah, kertas aslinya oleh Soekarno dibuang di tempat sampahnya rumah Laksamana Maida. Nah, pemuda Aceh ini namanya BM Dia, Pak, ini bukti sejarah, jangan sampai hilang. Akhirnya BM Dia mengambil kertas yang sudah diremes-remes oleh Soekarno. Makanya Bapak Ibu buka Google, siapa yang menemukan teks asli coretan-coretan tulisan Soekarno? Itu BM Dia, wartawan pemuda Aceh. Nah,
Berarti pengkhianatan yang tidak jadi dibacakan di lapangan ikada. Dan Soekarno pada malam hari itu berkes. Akhirnya Pak Fuad Marta itu abahnya Pak Yusuf Marta Ampel. Pak Yusuf Marta itu Ampel. Jadi Pak Fuad Marta kan dari Yaman dulu, dari Yaman menyerahkan kepada Soekarno, Pak Karno, tolong diminum madu dari Yaman, diminum malam hari itu. Alhamdulillah besoknya gergesnya Pak Soekarno hilang. Nah, Pak Fuad Marta, abahnya Pak Yusuf Marta ini. Alhamdulillah beliau beberapa waktu yang lalu ketika menikahkan putrinya saya diundang. Jadi saya tahu betul ceritanya itu. Jadi Pak Fuad Marta ini punya rumah di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta Pusat. Dihibahkan kepada Soekarno untuk tempat pembacaan teks proklamasi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selesai dia bacakan proklamasi, Soekarno dan semuanya selesai. Tak tahunya Ba'dal Asar, sore hari ada pengkhianatan yang ketiga. Pengkhianatan yang ketiga, ada ultimatum dari umat Kristiani dari Indonesia bagian timur. Kalau 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak dihapus, umat Kristiani dari Indonesia bagian timur akan lepas dari Indonesia. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang membuat Piagam Jakarta tadi kan 3 ulama tadi sedang perjalanan pulang, kan selesai proklamasi pulang. Kiai Haji Mudakir pulang, Kiai Haji Wahid Hasyim pulang ke Jombang, Kiai Haji Agus Salim pulang. Akhirnya Soekarno minta kepada Tuan Hasan untuk mendekati siapa yang paling dekat dengan pimpinan pusat Muhammadiyah, Pak Ki Bagus Hadi Kusumo. Siapa kira-kira yang bisa mendekati Pak Ki Bagus Hadi Kusumo? Beliau adalah Pak Zero, Pak, yang mendekati Pak Ki Bagus Hadi Kusumo itu. Siapa namanya? Ya Allah, yang kemudian beliau menyesal sampai seumur hidup menyesal. Siapa namanya? Ya, Pak? Ya, Pak Kasman Sinodimujo. Jadi Pak Kasman Sinodimujo mencoba untuk mendekati Pak Ki Bagus Hadi Kusumo, pimpinan pusat Muhammadiyah, dengan pakai bahasa kromo inggil, bahasa yang wanguskan, supaya Pak Ki Bagus Hadi Kusumo mencoret 7 kata. Itu Bung Hatta minta kepada Pak Kasman Sinodimujo. Akhirnya dengan harapan, karena Soekarno sudah memberikan apa namanya, Pak? Bukan bukan iming-iming, apa ya? Nanti sekian waktu nanti bisa dibahas lagi, apa yang namanya, janji. Pak Soekarno janji kepada Pak Kasman Sinodimujo, insya Allah kita bongkar lagi. Itu janji Soekarno. Akhirnya Pak Kasman Sinodimujo benar-benar Allah untuk
apa ngerendek itu, apa namanya itu, merayu Pak Ki Bagus Hadikusumo. Akhirnya Pak Ki Bagus Hadikusumo luluh. Beliau melakukan muqaranah, artinya perbandingan bagaimana Rasulullah ketika melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya insya Allah Pak Ki Bagus Hadikusumo istikharah dulu, tidak sembarangan, tidak gegabah. Akhirnya Pak Ki Bagus Hadikusumo mencoret 7 kata itu. Itu kan isinya ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dicoret. Yang tersisa ketuhanan. Akhirnya Pak Ki Bagus Hadikusumo sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu ngambil istihad, apa? Kalau syariat dikeluarkan, kita harus berjuang yang lebih tinggi dari syariat, apa? Tauhid. Akhirnya Pak Ki Bagus Hadikusumo menambahi ketuhanan yang Maha Esa, maknanya tauhid, sehingga akhirnya negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Pak Ki Bagus Hadikusumo meyakini negara Republik Indonesia itu dibangun atas dasar tauhid, la ilaha illallah. Ternyata apa yang terjadi? Wartawan Tempo tanya kepada Laksamana Meida, Laksamana Meida, benar nggak ada ultimatum dari umat Kristiani kalau 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang 45 tidak dihapus, umat Kristiani terlepas dari Indonesia? No, tidak. Berarti ini pengkhianatan yang keempat dari kalangan nasionalis sekuler. Sampai akhirnya Profesor Yusril Ihza Mahendra jadi Menkumham, Menkumham dulu zamannya siapa dulu? SBY. Beliau terbang ke Jepang, cari rumahnya Laksamana Meida. Nyampe di sana Laksamana Meida sudah meninggal, tapi Profesor Yusril tidak putus asa. Dia cari ajudan, kan ajudan itu kan tahu tiap menit apa yang terjadi. Ajudan tahu, tanya kepada ajudannya, apakah benar setelah sore hari setelah proklamasi umat Kristiani ultimatum, kalau 7 kata tidak dihapus umat Kristiani akan lepas dari Indonesia? No. Astagfirullah. Berarti terjadilah pengkhianatan yang keempat. Setelah bapaknya dilanjutkan anaknya. 2012 ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Sosialisasi 2012, 2013 bude sosialisasi Pancasila harus diganti seperti cita-cita Soekarno menjadi Trisila dan Eka Sila. 2014 gol 2014 sudah tidak ada lagi Pancasila, sudah tidak ada lagi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti pengkhianatan yang ke-5. Dilanjutkan petugas partai Mulyono. Muncullah rancangan undang-undang HIP. Pancasila sudah tidak lagi sebagai sumber dan sumber hukum. Pancasila hanya segelas
undang-undang biasa. Sampai muncullah peraturan presiden, muncullah impres, muncullah peraturan pemerintah, sampai akhirnya segala sumber hukum adalah Mulyono, bukan lagi Pancasila. Sehingga Mulyono merangkap jadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Benar? Benar. Berarti pengkhianatan yang ke-6. Jadi kuncinya, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mulai dari sebelum merdeka sampai sekarang, yang kelompok nasionalis sekuler ini terus mengkhianati dalam perjanjian hidup berbangsa dan bernegara. Mulai dari dulu sampai sekarang yang istiqomah itu umat Islam. Inilah Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sejarah ini pin biasanya ditaruh di pin itu yang ditaruh di dada. Kita skor adzan isya dulu. Sudah masuk kan? Monggo. Belum. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pin, ya, merah putih. Merah tertulis lafaz la ilaha illallah, bawahnya Muhammad Rasulullah. Pin ini pinnya Laskar Hizbullah, cikal bakal TNI dan Polri. Dan pin ini sampai hari ini disimpan di Museum Kenil Belanda. Ini cikal bakal TNI dan Polri, Laskar Hizbullah. Ini Pak, Laskar Hizbullah. Dan ini bukti otentik Laskar Hizbullah. Di kedaulatan kedaulatan ini koran tahun 45 ini. Jadi 60 juta Laskar Hizbullah siap jihad melawan penjajah. Kita skors. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, dia masih hidup sampai sekarang. Pada saat Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-6 tanggal 8 Februari 2015 di Keraton Yogyakarta, beliau pidato. Salah satu isi pidatonya, pada tahun 1479 Miladiyah Masehi, Sultan Turki mengukuhkan Raden Patah sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa, atau perwakilan kekhalifahan Islam Turki untuk Tanah Jawa, dengan menyerahkan bendera La ilaha illallah warna ungu kehitam-hitaman dari kain kiswah Ka'bah, dan bendera bertuliskan Muhammad Rasulullah berwarna hijau dari kain kiswah Ka'bah. Dan duplikatnya sampai sekarang disimpan oleh Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Keraton Yogyakarta. Nah, ketika Presiden Turki Tayyip Erdogan datang ke Jakarta, Presiden Prabowo menunjukkan ternyata hubungan Turki dengan Indonesia itu sudah terjalin 500 tahun. Kaget itu Presiden Turki.
toyib dan bukan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa pahlawan Laksamana Kemahayat yang berhasil menghancurkan komandan angkatan laut Belanda? Itu ternyata didikan kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke Aceh, itu ada museum Laksamana Kemahayat. Ini pahlawan yang mujahidah yang pertama kali di Indonesia, berhasil menghancurkan, membunuh komandan angkatan laut penjajah Belanda. Tapi kira-kira masuk buku sejarah? Ya ada. Tidak ada sama sekali. Bahkan saya coba ketika saya berada di Masjid Baitur Rahman Aceh Darussalam, Pak Tersubuh waktu itu, keluar di sana ada papan tempat ditembaknya, yaitu komandan pasukan Belanda, namanya Jenderal Kohler. Jadi itu di persis di samping Masjid Baitur Rahman Aceh Darussalam, tempat ditembaknya. Nah, di mana dikuburkan Jenderal Kohler? Itu di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat. Itu kejadiannya di Aceh. Kenapa? Jenderal Kohler membakar Masjid Aceh Darussalam. Kemudian mujahidin Aceh berhasil membunuh, menembak Jenderal Kohler. Itu dia. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata di Jawa ini tahun 1479 Masehi itu muncul kerajaan Islam Demak. Sultannya namanya Raden. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berarti kalau tahun 1479 Masehi tadi, berarti saat itu Wali Songo sudah eksis di Jawa. Jadi perintis jalan penyebaran dakwah Islam di Jawa itu dimotori oleh Wali Songo. Jadi apa istilah Wali Songo itu? Maknanya wali yang mulia. Wali Songo juga disebut pemimpin di satu tempat sana. Ada lagi pendapat istilah Wali Songo itu adalah nama organisasi dakwah Wali Songo. Dan ada juga yang memaknai istilah Wali Songo itu antara wali dan sunnah. Nah, siapa Wali Songo? Jadi Wali Songo itu jumlahnya 9, tapi orangnya beda-beda, berubah. Jadi tidak tetap 9, tapi orangnya beda. Jadi Wali Songo angkatan pertama itu masuk ke Jawa itu tahun 1404 Masehi sampai 1421 Masehi. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Jumaidil Kubra, Maulana Muhammad Al-Maghribi, Maulana Malik Israel, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliuddin, dan Syekh Subakir. 9 wali. Ini nama-namanya. Kemudian Wali Songo angkatan kedua itu tahun 1421 Masehi sampai 1438 Masehi. Siapa? Sunan Ampel. Itu angkatan yang kedua, Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel inilah
mendapat tugas dari Kekhalifahan Turki Utsmani untuk melantik Raden Patah. Beliau masuk ke Jawa itu tahun 1401 sampai 1481 Masehi. Kemudian Wali Songo angkatan ketiga Ja'far Shadiq Sunan Kudus, wafat tahun 1550 Masehi. Kemudian Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kemudian Wali Songo angkatan keempat Raden Paku Sunan Giri. Kemudian Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Kemudian Raden Said Sunan Kali. Cuma sayang, filmnya itu salah. Ini Raden Said atau Sunan Kalijogo itu beliau itu ulama alim yang masuk Jogo Kali sampai Lumuten terkapan sholatnya. Ini penyesatan, penggelapan sejarah. Itu pelecehan terhadap Wali Songo. Jadi Sunan Kalijogo itu wali, alim, ulama. Bukan terus saya Jogo Kali sampai Semedi, sampai Lumuten. Astagfirullah. Itu pelecehan terhadap Wali Songo. Kemudian Sunan Derajat. Kemudian Wali Songo angkatan kelima Raden Patah Sultan Demak. Kemudian Fatullah Khan Fatahila Batavia. Kemudian Wali Songo angkatan keenam Umar Said Sunan Muria. Kemudian Ki Ageng Pangandaran atau Sunan Kebaya. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Wali Songo menggelorakan dakwah dan jihad di tanah Jawa itu mulai tahun 1404 Masehi sampai 1482 Masehi. Di Jawa Timur yang mempropori gerakan dakwah dan jihad yaitu Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Kemudian Maulana Ishaq di Belambangan. Jadi Banyuwangi. Sunan Ampel di Ampel Bento. Kemudian Sunan Giri di Kejaton Gresik. Kemudian Sunan Bonang di Tuban. Ini yang menggelorakan dakwah dan jihad di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur. Kemudian di Jawa Tengah Raden Patah berdakwah di Demak, Bintoro. Ja'far Shadiq berdakwah di Kudus. Sunan Kalijogo berdakwah di Semarang dan di beberapa daerah. Bukan terus Semedi, Jogo Kali sampai Lumuten. Beliau dakwah mulai dari Semarang sampai beberapa daerah. Itu Sunan Kalijogo. Bukan terus Semedi, pinggir kali, Jogo Kali. Astagfirullah. Ini pelecehan terhadap Wali Songo. Kemudian gelora dakwah dan jihad di Jawa Barat dimotori oleh Sunan Gunung Jati di Cirebon, Maulana Hasanuddin dan Aliuddin di Banten. Bahkan para Wali Songo melakukan mendirikan kerajaan Islam dan jihad Wali Songo itu mulai dari jihad melawan Gerindra Wardono di Doha, di Doho Kediri. Jadi jihad melawan Gerindra Wardono di Doho Kediri. Gerindra Wardono. Ya. Kemudian ekspedisi jihad yang ketiga melawan Portugis. Ini Wali Songo. Jadi dakwah dan jihad itu pekerjaannya Wali, bukan Semedi. Kemudian ekspedisi jihad yang kedua melawan Portugis, jihad melawan Prabu Udoro, jihad melawan Pajajaran, jihad melawan Portugis di Sunda Kelapa. Ini yang dilakukan oleh Wali Songo.
Tapi apa yang saya sampaikan ini disimpan di Museum Leiden Belanda sampai sekarang. Sehingga akhirnya ini jahatnya penjajah ini. Ini semua yang saya sampaikan ini disimpan. Mulai dari apa pergerakannya Wali Songo disimpan di Museum Belanda, di Leiden Belanda. Sehingga akhirnya kita cuma dikasih kuburan sama pusaka, usaha sama pusaka, kuburan sama keris. Sehingga akhirnya begitu masuk ke dunia film, akhirnya mistik, syirik, tahayul, khurafat. Itu yang muncul di film Wali Songo. Ini jahatnya penjajah itu seperti itu. Tapi bagaimana Wali Songo berdakwah dan berjihad, bagaimana mengaplikasikan ilmu-ilmu Islam, itu disimpan di Museum Leiden Belanda. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah ini. Jadi akhirnya Wali Songo menetapkan dasar negara pada hari Senin Kliwon, malam Selasa Legi, tanggal 11 malam 12 Rabiul Awal 860 Hijriah, bertepatan 16 Mei 1482 Masehi, dengan sengkalan warna sinar catur Nabi, maka secara resmi Kadipaten Demak berubah menjadi Kesultanan Demak, dan Raden Patah atau Adiputo Bintoro dilantik menjadi Sultan Demak oleh Sunan Ampel. Nah, cerita seperti ini, Pak, itu disimpan di museum. Makanya di film Wali Songo tidak ada. Ya, tidak ada. Ada pohon kolang kaling ya. Jadi pas mistik semua, tahayul khurafat. Kemudian banyak pakar-pakar sejarah menyatakan peristiwa itu mengandung isyarat bahwa Wali Songo meyakini supremasi hukum Islam, yaitu satu negara harus berpegang pada ajaran Islam murni atau mustika Islam yang berkiblat di Mekah, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Itu disimpan di Museum Leiden Belanda. Bahkan kerajaan Demak tidak hanya mengatur masalah pernikahan dan ibadah murni saja, melainkan juga masalah waris, muamalah, jinayah, pidana, dan siasat politik, hukum acara peradilan, dan lain-lain, di mana aturan-aturan tersebut didasarkan pada hukum Islam. Tidak seperti sono gurunya yang memisahkan antara politik dan agama. Bahkan kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Kesultanan Islam Demak berdiri, para Wali Songo menempati jabatan sebagai pujangga, Miras Inaria Pekunden, jaksa yang mengaku perdata, atau sebagai karyawan terhormat, termasuk jaksa penjaga perdata atau undang-undang. Para Wali Songo selalu mengawasi Sultan Raden Patah dan memegang mandat menjalankan roda kepemimpinannya, khususnya Sunan Giri. Beliau dipanggil dengan sebutan penata agama, penoto agung, sekaligus mengambil jabatan sebagai penghulu. Beliau menyusun peraturan-peraturan tata kerajaan dan pedoman-pedoman tata cara di keraton. Dalam hal ini Sunan Giri dibantu oleh Sunan Kudus yang juga ahli dalam soal perundang-undangan pengadilan dan mahkamah, termasuk hukum-hukum acara formal. Mereka merumuskan masalah siasat, jinayah, yaitu politik dan pidana yang meliputi hak, kisos, takdir, termasuk perkara zina dan aniaya, akdiyah, perikatan, kontrak sosial, syahadat, persaksian, termasuk pewalian, masalah imamah, kepemimpinan, siasat, politik, jihad atau perang safir, kompetisi dan panahan, janji atau nadar, perbudakan, perburuan, penyembelihan, akekah, makanan, masalah bid'ah dan lain-lain.
disimpan di museum. Kalau kita lihat di filmnya Wali Songo, orang ini tidak ada. Adanya itu kolang kaling. Kalau semain gini, jodoh, masuk jahat penjajah. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan selanjutnya masalah menakar pernikahan merupakan tugas sunat dini dan sunat ampel serta lembaga-lembaga sosialnya. Mereka bertugas untuk menyusun aturan perdata, adat istiadat dalam keluarga dan sebagainya, yang meliputi soal dan pasal-pasal tentang khitbah, peminangan, ya, nikah, tolak, talak rujuk, pembentuk usrah, unit keluarga, dan adat istiadatnya termasuk adana, pengasuhan, perwalian, pengawasan serta faraid, hukum waris, ya kan? Naskah surat anggar-anggar surya ngalam dan surat surya ngalam merupakan undang-undang resmi Kerajaan Demak yang berisi mengenai ketentuan perdata, pidana, dan hukum acara bersumber pada tata hukum Islam, dan kemudian dijadikan salah satu sumber hukum kerajaan-kerajaan berikutnya, yaitu Kerajaan Pajang dan Mataram Islam. Jadi Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini Pak, tapi ini bahasa Jawa kromo inggil. Saya nggak bisa bahasa ini untuk angel. Jadi ternyata ini dijadikan pijakan Kerajaan Pajang dan Mataram Islam setelah Kerajaan Demak runtuh, diganti Kerajaan Pajang dan Mataram Islam. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Kesultanan Islam Demak menjadikan dirinya sebagai tonggak perjuangan untuk menyebarkan agama Islam pada dasar pertama abad ke-16 Masehi. Untuk itu Kesultanan Demak meluaskan pengaruhnya bukan hanya ke wilayah barat Pulau Jawa, melainkan juga ke wilayah timur walut tersebut, bahkan juga ke daerah-daerah luar Jawa. Pada tahun 1527, tentara Demak menguasai Tuban. Itu masuk wilayah Kerajaan Demak, Tuban. Kemudian tahun berikutnya menguasai Wirosari, Purwodadi, Jawa Tengah. Kemudian tahun selanjutnya menyerang Kagelang, Madiun sekarang ini, masuk wilayah Kerajaan Demak. Kemudian Pasuruan 1535, Lamongan, wilayah Gunung Penanggungan, Kerajaan Kediri sekarang ini namanya. Kemudian Semburu. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Kerajaan Demak itu merupakan kerajaan Islam terkuat di Pulau Jawa dan memegang hegemoni di antara kota-kota pantai utara Jawa. Namun secara praktis kota-kota itu tetap berdiri sendiri. Jadi Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai terjadilah munculnya yaitu Portugis, sampai kita dijajah oleh Portugis. Jadi sebelum Belanda itu Portugis dulu, ya kan? Portugis. Apa tujuannya? Apa orang-orang Portugis dan Spanyol, yaitu untuk melawan orang-orang Islam, perang salib. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi para orientalis Belanda memandang Islam sebagai ancaman terhadap keberlangsungan misi penjajahan. Sebagaimana pandangan seorang ahli strategi Belanda yaitu Christian Sologoglunya, memandang Islam sebagai faktor penghalang misi penjajahan, terutama yang disebutnya sebagai Islam politik. Oleh karena itu, Belanda berusaha sekuat tenaga mengubur sejarah kesuksesan politik Islam dalam mengatur masyarakat Indonesia. Makanya Pak, sampai sekarang anak-anak kita, cucu-cucu kita dijauhkan dari apa yang saya sampaikan. Jauh. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita terus masukkan ke pemikirannya apa? Kerajaan Buddha Sriwijaya dan kerajaan Hindu Majapahit. Itu terus sampai anak-anak kita dicekoki yang menyebarkan Islam di Jawa itu
bukan Wali Songo. Tapi apa? Gujarat, India, Hindu. Sampai seperti itu, Pak. Anak-anak kita benar-benar dijauhkan dari sejarah yang asli. Siapa? Belanda. Belanda bule sudah bengkang dari Indonesia, ngondok ireni. Sampai sekarang masih nancap. Baru kali ini loh, alhamdulillah kita punya Menteri Kebudayaan, namanya ini tangan-tangannya Pak Prabowo, Dr. Fadri. Insya Allah semua itu akan diungkap. Jadi sejarah yang itu akan diangkat kembali oleh Dr. Fadri. Dan ini benar-benar pekerjaan berat, Pak. Sampai-sampai Pak Fadlizon itu sampai menyampaikan kepada Pak Prabowo, itu Kartosuwiryo itu bukan pemberontak, Pak Prabowo. Fadlizon punya 81 foto. Jadi Kartosuwiryo itu pahlawan Islam sejati, bukan pemberontak. Yang menyatakan pemberontak itu kalangan nasionalis sekuler yang anti terhadap Islam. Sehingga umat Islam ikut-ikutan. Ya. Nah, alhamdulillah Dr. Fadlizon punya 81 foto Kartosuwiryo, akan merubah sejarah. Bahkan Profesor Angga Gonggong, guru besar ilmu sejarah UI Universitas Indonesia, begitu ditunjukkan oleh Dr. Fadlizon tentang foto-foto Kartosuwiryo, ya Allah, ternyata Kartosuwiryo itu seorang yang alim, satu-satunya ulama yang mensarah kitab Al-Ahkam Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Mawardi, yang itu jadi rujukan dunia Islam seluruh dunia. Itu yang mensarah dengan dalam bahasa Arab adalah Kartosuwiryo. Beliau orang alim, Pak. Makanya sebelum ditugaskan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, sebelum berangkat ke Jawa Barat, itu atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tapi pada saat itu tidak ada HP, sehingga akhirnya Soekarno terjadi dikira Kartosuwiryo bergerak sendiri, padahal itu atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan itu akhirnya ditulis oleh Bung Tomo yang Surabaya ditulis. Dan tapi Kartosuwiryo sudah divonis ditembak. Bung Tomo menyampaikan, jadi Kartosuwiryo itu diperintah oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk melakukan gerilya menuju Jawa Barat hampir 13 tahun. Bukan berontak. Nah, kalau berontak itu kan kota ibu kota negara digempur, itu berontak. Ini melawan Belanda di Jawa Barat. Jadi sudah akan berubah. Makanya sampai sekarang ini londo-londo Iran itu masih banyak di Indonesia. Nah, ternyata londo-londo Iran ini menguasai penulisan sejarah. Baru sekarang saja Menteri Pendidikannya Dr. Fadlizon yang paham sejarah Islam, yang kemarin itu sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, dihapus. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dihapus karena kebetulan dirjen kebudayaannya tokoh komunis, kader PKI, jadi dirjen kebudayaan. Anak buahnya Nadiem Makarim. Gojek.
Dr. Fadlizon sudah mengumumkan akan kita ubah. Masuk ulama Haji Ahmad Dahlan dihapuskan, adalah Syekh Hasyim Asy'ari dihapus, diganti DN Aidin. Nemen ya sudah ini. Nah, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jadi memang pertarungan ideologis umat Islam Indonesia menghadapi Zionis Yahudi internasional yang ditopang oleh kelompok nasionalis sekuler. Jadi Yahudi itu di Indonesia itu seringkali ditopang oleh kelompok nasionalis sekuler, ditambah komunis, ditambah lagi Kristiani radikal, Ordo Isu. Mulai dari dulu sampai sekarang Yahudi seringkali ditopang oleh kelompok nasionalis sekuler, komunis, Kristiani radikal. Jadi bahkan pertarungan itu dari dulu sampai sekarang tidak lepas dari skenario global untuk menaklukkan Indonesia, negeri Muslim yang terbesar di seluruh dunia. Jadi elit global itu Pak anti terhadap Islam. Nah, elit global punya proksi Amerika dan Cina. Itu proksi yang elit global. Oleh karena itu bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita merunut sanad perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia, tentu syariat Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan politik Haji Umar Said Cokro Aminoto. Rumahnya di Gang 7 Peneleh, Surabaya. Ini tokoh pergerakan Islam pertama kali yang waktu itu diawali di Kampung Batik, Laweyan, Surakarta, yaitu Pak Haji Absaman Samanhudi, ditopang oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, ditopang oleh Kiai Haji Agus Salim. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, begitu Serikat Islam yang dimotori oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto berdiri, ternyata Zionis Yahudi internasional langsung hancurkan pergerakan Islam di Indonesia lewat cara soft dan lewat cara hard. Kalau lewat cara soft, Zionis Yahudi mengirim namanya Mendel Blavatsky, dikirimlah ke Indonesia. Itu jejak-jejaknya mulai dari Batavia, Pekalongan, kemudian Kayun, Gubeng, kemudian Malang, sampai ke lereng gunung Malang. Ini perjalanannya. Nah, Mendel Blavatsky akhirnya memutus untuk masuk ke Indonesia, menyebarkan ajaran filosofi namanya Liberton. Ini tokoh yang dimasukkan oleh Mendel Blavatsky, tokoh Zionis Yahudi. Cikal bakal munculnya keyakinan pluralisme agama. Cikal bakalnya ini muncullah pluralisme agama, satu keyakinan yang menganggap semua agama itu diawali oleh Liberton, tokoh Zionis Yahudi. Kemudian dilanjutkan oleh Budi Utomo. Gitu Pak. Makanya Dr. Stephen ini Dr. Stephen nulis buku siap keterlibatan Budi Utomo itu tidak lepas daripada gerakan Primim Sorti Zionis Yahudi. Jadi semua pengurus Budi Utomo itu antenar, pegawai penjajah Belanda, digaji oleh Belanda, antenar. Ini ditulis oleh Dr. Stephen, pakar sejarah dari Belanda. Oleh karena itu bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Budi Utomo itu gerakannya anti Islam politik dan anti Arab. Itu Budi Utomo.
Nah sekarang dilanjutkan PBI, LS, Laskar Sabina. Ini pelanjutnya. Jadi ada sejarah genealogi. Jadi Budi Utomo itu anti-Islam politik dan anti-Arab. Makanya Haji Umar Said berbeda dengan Serikat Islam. Haji Umar Said Cokroaminoto, ayo kita mencintai Indonesia ini dengan ajaran Islam dan satukan Indonesia dengan ajaran Islam. Itu cita-cita Haji Umar Said Cokroaminoto. Digerakkan dari Surabaya, Peneleh, tahun 7. Nah akhirnya tepat tanggal 11 Januari 1818 organisasi Budi Utomo bikin buletin diberi judul Jawi Hisworo. Isinya apa? Isi buletin Budi Utomo, Rasulullah itu pezina dan pemabuk. Ini kejadian tahun 11 Januari, tanggal 11 Januari 1918. Dan di dokumen itu dipegang oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran Bandung. Dokumennya sudah masih disimpan. Jadi organisasi Budi Utomo, organisasi yang paling anti terhadap Rasulullah adalah Budi Utomo. Sehingga akhirnya Haji Umar Said Cokroaminoto terpanggil. Apa? Rasulullah akan bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya, wa nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Akhirnya Haji Umar Said Cokroaminoto membentuk Laskar Kanjeng Rasulullah SAW. Laskar langsung melakukan perlawanan terhadap organisasi Budi. Akhirnya organisasi Budi Utomo bubar tahun 1935 karena dilawan oleh Laskar Kanjeng Rasulullah yang dibentuk oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya sayangnya Pak, sayang, sering sayang. Padahal Serikat Islam dan Budi Utomo ini kan perbedaannya kan antara bumi dan langit. Aneh bin ajaib. Umat Islam se-Indonesia termasuk Sidoarjo yang diperingati bukan 16 Oktober Serikat Islam, tapi yang diperingati tiap tahun tanggal 20 Mei Budi. Padahal umat Islam se-Indonesia ngaku cinta Rasulullah SAW, tapi tiap tanggal 20 Mei memperingati organisasi yang melecehkan Rasulullah SAW. Kira-kira tahun depan masih memperingati lagi? Di Malang Pak, ada IKIP Budi Utomo. Alhamdulillah, rektornya tobat. Alhamdulillah, Ustaz, saya nggak tahu Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Hanya tidak Pak, mohon ampun kepada Allah. Terus kadung diberi nama IKIP Budi Utomo. Alhamdulillah, tobat rektornya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Umar Haji Umar Said Cokroaminoto, dia sudah menggaungkan tahun 1905 semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, sepandai-pandainya siasat. Ini yang digaungkan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto.
Artinya apa? Kalau kita ingin diberikan kemenangan dari sisi Allah, tauhidnya harus murni. Syarat mutlak tauhid. Bahkan Haji Masai Cokroaminoto tanggal 15 Januari 1926 masukkan tulisan di koran Hindia Baru. Apa isinya? Bila umat Islam tidak memiliki khalifah, maka seolah-olah badan tidak berkepala. Ini Haji Masai Cokroaminoto itu menyampaikan tentang surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah berfirman pada para malaikatnya, aku hendak menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah, pemimpin. Itu sudah digelurakan oleh Haji Masai Cokroaminoto. Makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, tapi ternyata apa yang diucapkan oleh Haji Masai Cokroaminoto itu, umat Islam se-Indonesia itu baru sadar. Sadarnya itu tahun 2024 Pilpres 2024 baru sadar. Padahal Haji Masai Cokroaminoto tanggal 15 Januari 1926 menggelorkan itu. Umat Islam baru sadar Pilpres 2024. Pak Gatot Nurmantio, Panglima TNI, Cina untuk beli Indonesia cukup menyiapkan 50 triliun. Akhirnya Pak Gatot saya tanya, Pak untuk siapa 50 triliun? Untuk bayari ketua-ketua parpol. Indonesia sudah dibeli, Indonesia sudah terjual. Tapi Cina untuk menghadapi Anies Baswedan membutuhkan dana 500 triliun. Itu pun masih kurang. Sehingga akhirnya Mulyono nambahi 3 BUMN dijual gratis, dijual murah-murah, termasuk pabrik kertas lecas Probolinggo dijual murah. Berarti Pak, menurut kacamata Cina, pemimpin Islam dan Indonesia lebih berbahaya pemimpin Islam. Itu loh. Makanya kenapa jenazah Rasulullah sampai tertunda pemakamannya gara-gara jadi pemakaman jenazah Rasulullah SAW tertunda gara-gara pemilihan khalifah, pemimpin. Berarti kepemimpinan di dalam Islam itu penting, urgent. Makanya kenapa Cina sampai menghadapi Indonesia cukup 50 triliun. Tapi kalau menghadapi pemimpin ideologis 500 triliun itu pun masih kurang. Kita baru sadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Budi Utomo bubar, siapa yang meneruskan? Yang teruskan itu genealoginya Soekarno. Setelah Budi Utomo bubar, diteruskan oleh Soekarno. Partainya namanya Partai Nasionalis Indonesia, PM. Setelah Soekarno meninggal diganti anaknya, PDI. Jadi genealoginya itu nyambung sampai yaumil. Nah setelah itu Bapak, ternyata Yahudi pakai cara kekerasan. Siapa promotornya? Karl Marx. Karl Marx
SDI. Akhirnya muncullah peristiwa Madiun, Muso. Puncaknya DNID. Nah, terus habis itu muncul yang penerus baru, Partai Gajah. Genealogi. Makanya sekarang Banteng kalau tahu pura-pura. Makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, makanya kenapa ketika Soekarno memimpin Partai Nasionalis Indonesia, Allah memunculkan seorang ulama namanya Muhammad Natsir. Sehingga pada saat itu Pak Natsir ini sejarah Islam, salah satu tonggak penting ketika terjadi perdebatan ilmiah antara Muhammad Natsir tokoh Masyumi dengan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno tentang apa? Wacana konsep negara. Jadi Pak Natsir menegaskan di depan Soekarno ketika dia berdebat, Pak Karno, Islam tidak dapat dipisahkan dari negara. Karena urusan kenegaraan pada prinsipnya merupakan bagian yang terintegrasi dengan misalnya Islam. Negara adalah sekumpulan orang yang bersatu dalam satu teritorial, menyepakati hidup bersama dan mengelola wilayah tersebut. Sebab itu negara juga menjadi soal yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Ini nasihat Pak Natsir kepada Soekarno ketika dia berdebat. Bahkan Pak Natsir mengutip surah Al-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi kata Pak Natsir, bertitik tolak dari dasar ideologi Islam ini, kesimpulan bahwa cita-cita hidup seorang muslim di dunia ini hanya ingin menjadi hamba Allah agar mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Tapi nasihat Pak Natsir ditolak oleh Soekarno. Soekarno lebih cenderung, jadi Soekarno menolak Islam sebagai dasar negara. Soekarno berkiblat pada pemikiran Mustafa Kemal Atatürk, manusia yang paling dilaknat oleh Allah setelah Fir'aun. Dan jasadnya Mustafa Kemal Atatürk tertolak oleh bumi, diadab oleh Allah. Kemudian ini nggak tahunya dilanjutkan oleh Jadi kata Pak Natsir, Mustafa Kemal Atatürk itu anggota Freemason Zionis Yahudi. Pak sekolah Turki yang disebut oleh Pak Natsir begundalnya Zionis Yahudi. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi ternyata Soekarno tidak istiqomah. Berubah Soekarno, dan istiqomah terhadap ideologi sekuler. Di akhir pemerintahan Soekarno memunculkan ideologi baru, Nasako, nasionalis agama komunis. Bahkan Soekarno minta NU supaya keluar dari Masyumi, sehingga akhirnya nasionalisnya PNI pimpinan Soekarno, agamanya NU, kemudian komunisnya DNID, sampai akhirnya Soekarno pidato, Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Siapa yang dimaksud kepala batu? Masuk. 907 ulama masuk kumpul di Palembang mengeluarkan fatwa ideologi komunis kufur. Kalau ada seorang muslim menerima ideologi komunis, tidak sah menikahkan waris mewarisi, dan tidak boleh jenazahnya dilakukan secara Islam. Keras Pak.
907 ulama di Palembang. Sampai akhirnya Soekarno pidato pada saat tanggal 17 Agustus. 900 ulama Masyumi yang kumpul di Palembang, amoral. Moral. Gara-gara tidak mendukung ideologi nasional. Akhirnya Bung Hatta, bulan Desember 1950, Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden karena menolak ideologi Nasako. Beres? Benar? Akhirnya muncullah duet nasional. Soekarno DN. Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden di Senayan yang sekarang GBK, dulu namanya Senayan, di depan masa 4 juta PKI, petani dan buruh PKI. Soekarno dan DN Hamidin duet, dan Soekarno pidato suburlah PKI. Itu bisa dibuka di Google, pidatonya Pak Karno ketika hari ulang tahun PKI 45 tahun 65. Ini Soekarno DN Hamidin. Ini pidatonya Soekarno. Ini bisa dibuka di Google. Isi pidatonya Soekarno. Subur kita. Sampai akhirnya muncullah peristiwa G30S PKI. ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. ABRI yang dimaksud RPKAD yang dipimpin oleh Letkol Sarwo Edi Wibowo. Jadi ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Pak, Bu, Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullah allati qad khalat min qabl wa la tajidu tabdila. Kata Allah, sunnatullah ini sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Sejarah akan berulang. Kira-kira berulang enggak? Sudah. Kapan? Pasca Mei 98, tumbangnya Presiden Soekarno. Seluruh kader-kader komunis seluruh Indonesia termasuk Sidoarjo bergerak silent mulai Mei 98, bergerak silent. Bedanya kalau PKI dulu bantai umat Islam dan TNI, kalau sekarang enggak. Namanya PKGB, komunis gaya beda. Komunis gaya baru kuasai pemerintahan, kuasai parlemen. Sudah terjadi? UGM jebol. Yang dijadikan ikon adalah Mulyo. Akhirnya apa yang terjadi? Mulyono memerintahkan Lensos, hapuskan. Lensos, hapuskan. Sehingga akhirnya kader-kader komunis seluruh Indonesia berhasil menjadi bupati, wali kota, gubernur, staf menteri, bahkan sampai kepala staf presiden. Teten luar biasa. Bahkan saya sampai tabayun ke Komisi 7, Pak Ridwan Hisam. Kebetulan tetangga saya di rumahnya di Permata Jingga, Pak Ridwan, Bapak Komisi 7. Saya dapat info
200 lebih kader-kader komunis se-Indonesia sudah menguasai parlemen. Benar nggak? Benar, Ustaz. Mereka menguasai parlemen. 2019 berhasil mereka menguasai parlemen. Kenapa itu bisa terjadi? Karena umat Islam buta politik. Kenapa buta politik? Karena takmir masjid semuanya takut. Sehingga kalau ada ustaz menyampaikan masalah politik, orang usah diundang meneh. Sehingga se-Indonesia banyak takmir takut bicara politik. Sehingga akhirnya seluruh parlemen dikuasai oleh komunis. Bapak Ibu biar dimuliakan Allah. Tapi akhirnya alhamdulillah wa makar Allah kayak bagi. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaiknya membuat makar. Ternyata benar, sejarah berubah. RPKB sekarang jadi apa? Kopassus. Sekarang Kopassus dan umat Islam bersatu lagi melawan komunis gaya baru. Sudah terjadi? Sudah, sedang berjalan, sedang bergerak. Kopassus dan umat Islam dan ulama bersatu lagi melawan komunis gaya baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya PKI dibubarkan secara resmi pada tanggal 12 Maret 1966 yang dikukuhkan oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan di era reformasi diperkuat oleh Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Kepala satu-satunya jenderal yang selamat dari pembunuhan peristiwa ke-13 PKI adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Beliau diangkat jadi ketua MPRS. Akhirnya Jenderal Abdul Haris Nasution mengeluarkan TAP MPRS nomor 33 garis miring MPRS garis miring 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno. Dicabut kekuasaan Soekarno. Dan ketetapan itu di bagian menimbang disebutkan bahwa Soekarno terlibat peristiwa G30S PKI. Ini bunyi ketetapan MPRS nomor 33. Ini. Tapi ini kan jarang disampaikan. Jarang disampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai akhirnya Indonesia sekarang sejarah berulang. Kalau dulu Jakarta Peking, sekarang Jakarta Beijing. Sejarah berulang. Mungkin Bapak mungkin rodok bersuluk. Ya Allah, kenapa kok kita dijajah lagi? Ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa masuk surga. Nah kalau kita dengan Cina masuk, kemudian umat Islam bangkit semangatnya kan, semangat jihadnya bangkit kan, dengan situ kita bisa masuk. Makanya Mulyono ini juga caranya Allah untuk supaya kita banyak paham. Ingat, jadi caranya Allah ini, ya kan? Karena kita masuk surga dengan apa kalau tidak ada tantangan ini? Ya, akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Cina masuk. Bagaimana strategi Cina? Lewat intervensi. Bagaimana Cina intervensi? Lewat investasi. Fulus, ngutang. Tahap pertama 647 triliun. Tujuannya apa? Supaya penyelenggara negara ini merubah undang-undang negara. Puncaknya konstitusi negara
Sudah terjadi? Sudah. Cukup tanpa perang, ngutang, investasi. Yang kedua, invasi. Mulyono tak kasih utang, tapi syaratnya dirikan negara di dalam negara. Muncullah PIK 1, muncullah PIK 2. Bapak Ibu tahu sendiri, sekarang itu PIK 1 itu kan wilayah Jakarta, PIK 2 wilayah Jakarta. Kalau kita mau masuk ke PIK 1 wajib bawa paspor. Bahkan sekarang di PIK 2 tidak boleh muncul berbendera merah putih, dilarang. Tidak boleh ada bendera merah putih, baik di PIK 1 maupun PIK 2. Ternyata Mulyono sudah tanda tangan PIK 3, PIK 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, termasuk Kenjeran, Surabaya, dan Sumeneb, Madura sudah ditanda tangani oleh negara di dalam negara. Ini. Habis itu invasi juga apa? Aneksasi. Sumber daya alam Indonesia wajib digoyong ke Cina. Sudah dijalankan oleh Mulyono. Sudah, bahkan kapalnya pakai kapal Mulyono. Iriana. Benar? Semua sumber daya alam dibawa ke Cina. Luar biasa. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata Cina untuk menguasai Indonesia itu bukan terus akhirnya ujuk-ujuk, bukan. Ternyata ada Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 yang menjadi pokok bahasan Indonesia. Isinya Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 di Beijing. Isinya ada 3 hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. KPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Ternyata hambatan pertama dijebol oleh Mulyono. Apa? Keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. PKI bukan pelaku. PKI korban. Ini keputusan Presiden Mulyono tahun nomor 17 tahun 2022. Berarti peristiwa ketika Polres PKI, umat Islam dan TNI. Padahal kenyataan di lapangan umat Islam dan TNI dibantai oleh PKI. Tapi dengan keputusan Presiden Mulyono nomor 17 tahun 2022, PKI korban. Muncullah Impres nomor 2 tahun 2023. Pemerintah minta maaf kepada PKI. Muncul keputusan Presiden nomor 4 tahun 2023. Semua 5.000 anak keturunan PKI wajib mendapatkan santunan dari negara. Sudah diserahkan sampung. Nah, kalau per keluarga 2M kali 5.000 berapa T? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata saya dipanggil oleh Pak Gatot Nurmantio di sebuah hotel di Surabaya. Ustaz,
tolong berkas ini disimpan baik-baik. Sampaikan di tengah-tengah umat itu yang global saja. Jangan disampaikan yang rinci. Karena ini rahasia negara. Ya Allah, sampai ke rumah berkas ini saya pelajari lembar demi lembar. Ya Allah, ngeri. Yang global saja ngeri, apalagi yang rinci. Ternyata sudah dipersiapkan oleh Mulyono. Keputusan Presiden tahun 2024 dan ini gagal karena Mulyono rencana minta lagi 1 periode. Kalau itu berhasil, Kepres tahun 2024 akan menjadikan PKI menjadi bangsawan di Indonesia. Astaga, ini berkasnya. Ini dari mata Panglima TNI. Saya tidak boleh menyampaikan yang rinci, tapi yang global saja. Astagfirullah. Kemudian hambatan yang kedua, posisioning Pancasila sebagai musuh komunis dijebol oleh Mulyono. Kapan kader-kader komunis pasca jatuhnya Soeharto 1998 bergerak? 2012 mereka sudah sosialisasi, 2013 mereka sosialisasi, 2014 pun Pancasila sudah diganti, ketuhanan Maha Esa diganti semua. Sampai akhirnya muncullah keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila 1 Juni. Nah, Pancasila 1 Juni itu versi pribadi Soekarno. Jadi versi pribadi Soekarno itu dijadikan oleh DNID menjadi Pancasila yang diakui oleh DNID itu nasakoh, nasionalis agama komunis. Itu keluar keputusan Presiden. Kemudian muncul peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018, Undang-Undang nomor 11 tahun 2019, rancangan undang-undang harian ideologi Pancasila, sampai akhirnya puncaknya Mulyono menjadi sebagai sumber hukum, tidak lagi Pancasila. Jadi Pancasila, jadi bahayanya HIP ini tadi yang dimunculkan oleh Mulyono itu mengadopsi manifesto PKI sebagai ideologi negara, menurunkan derajat Pancasila dari inti Undang-Undang Dasar 45 menjadi sekelas undang-undang biasa, dan memeras Pancasila jadi Trisila Ekasila ala Soekarno. Kemudian mengganti ketuhanan yang esa dengan ketuhanan yang berkebudayaan, dan mengkerangkeng Pancasila dalam tafsir tunggal rezim rasa PKI. Nah, yang terakhir, hambatan yang ketiga, sikap anti komunis di kalangan umat Islam Indonesia. Ternyata untuk menghancurkan tantangan yang ketiga, Mulyono kerjasama dengan 9 Aguan. Akhirnya Aguan pakai strategi divide and conquer. Kiai diadu domba dengan Agami, PBNU diadu domba dengan PKB. Sampai di media sosial siap perang, padahal bodoh-bodoh. Muhammadiyah diadu dengan Salafi, tokoh dengan tokoh, ormas dengan ormas. Ini biayanya kurang lebih 20 triliun. Sampai sekarang sedang berjalan. Aneh. Kenapa kok banyak yang ikut? Karena dia domba itu mau, karena ada nauzubillah. Sampai akhirnya sebagai penutup, Letnan Jenderal Purnawirawan Salman Hamid sudah meninggal. Beliau memberikan statement yang cukup keras di media.
saya menilai presiden dan jajarannya berpotensi menjadi pengkhianat bangsa. Benar nggak? Ini statement beliau. Karena beliau 15 tahun di dunia intelijen. Kasus Pak Abri terakhir jadi Mendagri. Bahkan saya sebelum beliau menjadi Mendagri, ketika beliau menjadi Kasat Pak Abri, saya diundang ke Jakarta. Kemudian saya diminta datang ke Istana Negara menemui Presiden B.J. Habibie lewat Kasat Pak Abri, Letnan Jenderal Sarwan Harun. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Presiden Habibie. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi ibrah pelajaran bagi kita semuanya. Sampai-sampai sekarang di kalangan TNI sudah memberikan statement, jangan sekali-sekali memberikan kesempatan bagi keturunan PKI untuk masuk ke dalam sistem negara. Jangan sekali-kali. Ini sudah artinya sudah pelajaran berharga bagi TNI. Jangan sekali-kali memberi kesempatan pada anak keturunan PKI untuk masuk ke negara. Sangat-sangat berbahaya sekali. Dan itu dampaknya sampai sekarang kan? Selesai apa belum? Belum Pak. Karena Mulyono polusnya gede Pak. Ya, berapa? 11.000 triliun. Bahkan Bentor katakan itu disimpan di 3 tempat di bank. Bahkan saya dapat info itu Mulyono punya batakan emas itu di Budapest, Hungari. Luar biasa. Makanya Pak Prabowo itu strateginya seperti makan bubur dari pinggir ke tengah. Karena ini 10 tahun menguasai, konstitusi itu dibunuh, hancurkan, rusak semuanya. Jadi makanya ada suatu istilah dari ulama, bagaimana solusi Indonesia yang kemarin meninggal, Kiai Toifur yang barusan meninggal. Jadi beliau ini Masya Allah satu-satunya ulama di Indonesia yang seringkali mimpi bertemu Rasulullah SAW. Makanya ketika beliau berada di Makkah, Buya Syekh Maliki pada saat itu kedatangan tamu dari Mujahidin Thariqat, minta isyarat. Akhirnya Buya Syekh Maliki minta kepada Kiai Toifur Purworejo, Jogja. Waktu di Mekah, Kiai Toifur masih di Mekah, diminta untuk istikharah. Selesai, akhirnya hasil istikharah disampaikan kepada beliau. Akhirnya Mujahidin Thariqat tadi sampaikan, insya Allah menangkan Mujahidin Thariqat. Padahal itu 20 tahun sebelum Mujahidin Thariqat menang menghadapi Amerika setelah menghancurkan Uni Soviet. Akhirnya Buya minta kepada Kiai Toifur segera pulang ke Indonesia. Untuk apa? Supaya tidak terjadi kultus. Itu kan bahaya, bisa membuka pintu kesyirikan. Padahal Kiai Toifur masih mencari ilmu, tapi akhirnya beliau pulang, ikuti perintah dari beliau. Nah, sempat saya tanya Kiai Toifur, gimana solusi Indonesia? Saya sudah istikharah. Solusi Indonesia kita perang. Nah, purnawirawan TNI
Gimana solusi Indonesia? Revolusi. Berarti antara ulama dan TNI, Allahu a'lam. Hanya Allah yang ini Islam. Hanya Allah. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa-doa saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.